Selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita dapat berkebaktian matahari terbenam. Sebelum kita memulai kebaktian kita, saya menghimbau dan mengingatkan sekali lagi untuk kita semua bisa mengecek handphone kita apakah sudah disalurkan atau dimatikan. Terima kasih. Mari kita mulai dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 2 ayat 1 dan 11-12. Layanilah Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala-nyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Pujian nomor 60, Suci, Suci, Suci. Pujian nomor 60, 60, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, asa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari kita tenangkan diri kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa, di hadapanmu, tata suci,
di mana kami manusia berdosa dilayakkan karena darah Tuhan Yesus yang tercurah di Kalvari menyucikan dosa kami. Dan kami bersyukur Bapa, di hadapan tahta-Mu juga kami bisa memuji nama-Mu, menyembah Engkau, mendengarkan sabda-Mu, memberi persembahan, bahkan melayani Engkau di hari Sabat ini. Kami memohon Bapa, saat kami mengakhiri hari di rumah-Mu ini, kiranya Engkau memberkati dan menyertai jalannya kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Dan kiranya penyembah-penyembah-Mu di tempat ini bisa mendapatkan berkat-berkat rohani melalui firman-Mu dan kebersamaan bersama saudara seiman. Kami ingin juga terutama memohon ampun atas dosa pelanggaran kami, sehingga segala dosa-dosa kami, baik dari pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, Kau sucikan dengan darah Tuhan Yesus, sehingga kami dilayakkan untuk datang di hadapan-Mu malam hari ini. Kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Gloria Patria. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Oke, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang kelima. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai kelima. Kita baca bertanggapan. Saya akan baca yang pertama, mohon ditanggapi dengan ayat kedua. Dan ayat kelima kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku pun tidak kuhakimi. Sebab aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan, karena yang menghakimi aku ialah Tuhan. Sama-sama. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Kita mengucap syukur atas pembacaan firman Tuhan, dan kita semua akan Tuhan berkati saat kita terus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan serta mewartakannya. Mari kita responi firman ini dengan pujian 229, pimpin aku. 229, pimpin aku.
Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di sorga, air mataku terhapus. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Ayat hafalan kita hari ini dari Yesaya 33:22. Kita akan menghafalkannya. Pertama-tama kita akan baca sebanyak 2 kali, dan kali ketiga kita coba hafalkan. Yesaya 33:22. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yesaya pasal 33 ayat 22. Sebab Tuhan adalah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum untuk kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Kali kedua kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan yang memberi hukum kepada kita. Tuhan adalah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Di ayat ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu hakim dan raja. Dan yang kedua, itu apa yang Dia lakukan sebagai hakim, yang memberi hukum, sebagai raja Ia menyelamatkan. Jadi ini bisa jadi satu hal yang bisa kita ingat saat kita menghafalnya. Hakim memberi hukum, raja menyelamatkan. Kita akan ambil waktu sejenak untuk menghafalkan ayat ini. Kita coba ya. 1, 2, 3. Yesaya pasal 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang akan memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Yesaya pasal 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Kiranya kita bisa menghafal ayat ini, dan kita akan dikuatkan semakin banyak kita menghafal firman Tuhan. Warta gereja, pengetahuan dasar Alkitab sudah akan dimulai. Untuk di sini saya rasa semua sudah dibaptis dewasa maupun baptis anak dan reafirmasi iman. Kita doakan sehingga kita bisa mencari
jiwa-jiwa baru untuk bisa mengikuti pelajaran ini. Dan saya juga bersyukur kita semua bisa datang di tempat ini. Kita terus doakan sehingga kita bisa membawa banyak jiwa untuk bisa mengajak mereka bisa datang berkebaktian. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Kita akan menyanyikan pujian 178 dan kolektor akan dibawakan oleh saudari Veronica. 178. Ku perlu Yesus. 178. Yesus, ku perlu Dia sungguh saat susah, ku tak ada kawan. Ku mau Yesus, ku mau milikinya, meski orang tak perlu Dia, ku perlu Yesus, ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu, siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu, ku perlu Yesus. Bait yang ketiga, ku mau Yesus, Dia yang ku perlu, tak seorang yang mengampuniku. Ku mau Yesus, sewaktu ku susah, Ya penuh kasih dan setia, ku perlu Yesus. Ku mau Yesus, ku mau Yesus, setiap hari ku perlu, siang hari ku perlu, awan gelap ku perlu, tiap hari ku perlu Yesus. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber puji Dia semua ciptaannya, puji para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu, karena Engkau adalah sumber berkat di dalam hidup kami. Bahkan setiap hari kami memperoleh berkat-Mu dan merasakan bagaimana berkat-Mu memenuhi hidup kami. Tidak cukup dan tidak habis-habisnya rasa syukur kami atas segala berkat-Mu, dan sebagai ucapan syukur kami, hanyalah persembahan yang kami bisa sampaikan kepadamu, yang bisa kami berikan dan persembahkan kepadamu. Kiranya Engkau yang menerima persembahan ini, kiranya Engkau yang menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang mengelola uang ini, pengurus gereja yang menggunakan uang ini, bahkan untuk anak-anak-Mu di tempat ini yang telah memberikannya dengan rela dan sukacita. Dan kami juga siap untuk menyambut firman-Mu, kiranya Engkau tolong baik anak sekolah minggu maupun orang dewasa bisa mendapatkan berkat rohani untuk bekal kami sepanjang minggu ini.
Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah pengabar Injil Rudikus dengan tema Tuhan adalah diktator absolut. Dari teks kita 1 Korintus 4, 1-5. Untuk itu saya persilakan untuk hambanya. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di mana kita dapat kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan dan juga belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa agar Tuhan memimpin kita untuk kita mengerti dan juga menolong kita sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di mana pada malam hari ini kami dapat datang dan kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau serahkan Tuhan untuk saatnya kami mendengarkan firman-Mu, agar Tuhan yang menolong kami baik yang berbicara juga yang mendengarkan, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi terang untuk orang-orang yang belum percaya, membawa mereka dapat percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesuai konteks dalam pasal 4 ini, sangat berhubungan dalam pasal 3, di 1 Korintus pasal 3. Nah di pasal 3, Rasul Paulus menuliskan surat ya kepada orang-orang percaya di gereja Korintus. Saya sudah pernah mengatakan bahwa Korintus adalah kota yang besar, dan di setiap kota maupun besar kecil pasti ada masalah, baik dalam gereja maupun dalam pemerintahan mereka sehari-hari. Nah kita lihat di gereja Korintus, ya dalam pasal 3 dikatakan seperti ada persaingan, perlombaan. Karena dalam setiap pekerjaan pelayanan pasti ada yang kurang dan juga ada yang lebih. Terlebih-lebih kita, minggu yang lalu kita sudah memilih diaken sebanyak 6 orang. Dan juga gembala sidang 1 orang. Nah, saya yakin dan percaya gembala sidang pasti akan mengkoordinir pelayanan-pelayanan atau pos-pos dari para diaken. Karena kalau tidak dibagi pelayanan pos-pos diaken, maka akan campur aduk. Dan tidak ada keteraturan. Saya yakin itu. Dan saya pernah mengatakan kepada Pak Gembala, Pak, coba diaken ini nanti dibagi tugasnya sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Contohnya, ada yang satu diaken mengurus masalah transportasi. Ada satu diaken yang mengurus masalah sarana dan prasarana dalam gereja. Ada satu diaken yang mengurus masalah pelayanan-pelayanan seperti pelayanan pemakaman dan juga yang lain-lain. Nah, ini juga tidak akan, maksudnya tuh pasti akan ada namanya plus dan minus. Mungkin di sisi lain diaken ini aktif sekali, sehingga pos yang diserahkan kepada dia berhasil. Dan mungkin ada diaken yang memang belum berhasil dalam mengerjakan pekerjaan pelayanannya. Nah, akan tetapi ya, janganlah hal ini menjadi suatu perselisihan ataupun perlombaan. Misalnya diaken yang ini berlomba supaya bagus, dan dia tidak mau mencampuri masalah diaken ini. Contohnya, kalau misalnya ada diaken yang mengurus tentang persiapan kebaktian, pas waktu itu diaken ini tidak masuk, ataupun orang-orang yang dikumpulkan
yang ditunjuk oleh diaken ini tidak masuk. Apakah diaken lain boleh masuk untuk menolong? Boleh. Enggak ada yang bilang, oh itu urusan diaken ini bodoh amat, yang penting saya udah oke. Ya, enggak bisa begitu. Nah, inilah yang terjadi ya dalam gereja Korintus. Mereka mengatakan, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan ini dan itu. Sehingga terjadi perpecahan dalam gereja. Ingat, dalam gereja kita adalah satu. Kita tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Dan setiap tubuh, anggota tubuh mempunyai peranan yang masing-masing. Sehingga kita dapat bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan, nama Yesus. Nah, ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam pasal yang ketiga. Dan setiap pelayanan, baik pelayanan yang tidak dipandang ataupun pelayanan yang tidak terlihat ataupun pelayanan terlihat, itu sama-sama penting. Tidak ada namanya pekerjaan Tuhan pelayanan tidak penting. Ya, semua penting. Saya mengajar di kelas 5 SD, saya mengatakan bahwa setiap ya guru, staf-stafnya semua penting. Lalu saya mengatakan sebuah contoh tentang sampah saja. Sampah di sekolah. Kalian tahu nggak siapa yang buang sampah tiap minggu? Saya bilang. Nggak tahu katanya. Saya bilang ada satu orang yang buang sampah namanya Andi Lau. Dia tiap minggu buang sampah loh. Saya bilang, coba kalau nggak ada dia, bisa nggak sekolah ini berlangsung dengan baik? Nggak bisa lah, aku bilang, baunya kemana-mana, sampahnya berserakan. Tadi pagi saya sampai di gereja, saya lihat Andi Lau udah tidak ada. Saya pikir sampah ini pasti dia nak masuk nih, hujan nih. Ternyata sampahnya 2 kali dia buang. Jadi lapor pada saya, Pak Rudi, saya sudah buang sampah 2 kali katanya. Puji Tuhan, ada dia loh yang tidak dipandang oleh orang. Mungkin pihak sekolah nggak mengetahui, mungkin pihak gereja nggak mengetahui, tetapi apakah penting pelayanan dia yang nggak nampak? Penting. Kalau dia nggak buang, bau ke mana-mana kan? Nah, itulah saya bilang, pelayanan sekecil apapun itu penting di mata Tuhan, asalkan dilakukan dengan segenap jantung, dilakukan dengan ikhlas, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak mendatangkan pujian untuk diri kita pribadi. Nah, dari sini sangat berbahaya jikalau ada persaingan dalam gereja. Gereja itu akan terpecah, saya yakin. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada orang-orang di Korintus, khususnya gereja di Korintus, untuk kembali bersatu. Ingat dasar kita, ingat fondasi kita adalah Kristus, fondasi yang kuat. Kalau satu bangunan fondasinya tidak kuat, pasti bangunan itu akan mudah retak, roboh. Pendeta Peter saya mengatakan kepada kami, anak-anak setara maupun kepada anggota gereja, bahwa fondasi itu paling tidak 20% dari anggaran pembangunan. Kenapa? Fondasi tidak kuat, pasti tidak akan bertahan lama bangunan itu. Diingatkan kembali oleh Rasul Paulus, diingatkan kembali untuk kita semua di sini. Nah, kita bersyukur ya, di gereja kita pelayanan itu terbuka untuk semua orang loh. Artinya kalau kamu sudah percaya, sudah dibaptis, menjadi anggota gereja, silakan melayani. Di gereja Panjang nggak semudah itu, harus ada seleksinya. Kita terbuka. Kamu mau melayani apa? Silakan, kasih tahu kepada diaken sekarang ya, diaken, hamba Tuhan. Saya mau melayani apa? Oke, silakan. Terbuka loh kita, enggak tertutup. Oh, khusus ini untuk orang ini aja, enggak. Silakan untuk yang mau melayani. Nah, asalkan melayani dengan sepenuh hati, dan setiap pelayanan itu berharga di mata Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ya, dikatakan kembali bahwa dasar pondasi pelayanan adalah
Tuhan Yesus. Pondasi kita Tuhan Yesus. Makanya apapun yang kita lakukan di atas pondasi Tuhan Yesus itu akan kokoh. Artinya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Tuhan Yesus, maka kita sudah on the track. On the track ya. Nah, kita lihat di sini. Tetapi dikatakan kalau pekerjaan kamu tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu akan diuji. Disebutkan ada 2 kelompok barang-barang yang diuji. Satu yang tahan uji, satu yang tidak tahan uji. Nah, kalau kita mau lihat di sini ya, ada yang tahan uji yaitu emas, perak, dan batu permata. Itu tahan uji. Artinya pekerjaan kita itu benar-benar loh untuk nama Tuhan loh. Dan konsisten. Sesuai dengan sistem. Berjalan terus menerus. Barusan kita nyanyikan lagu Aku Perlu Yesus. Saya teringat seseorang. Orang yang paling tua yang pernah ada di gereja kita. Ama Lim Junlian. Dulu kami sering besuk beliau. Dan ketika kami nyanyikan lagu itu, dia hafal loh. Woyau Yesu. Dia hafal. Walaupun dia udah tua. Mungkin dia ingat, tapi dia hafal. Inilah contoh ya. Bagaimana terus dia memegang iman sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Nah, kita lihat di sini bahwa pekerjaan yang teruji, yang semakin diuji semakin murni. Artinya ketika kita diuji oleh Tuhan, kita semakin di dalam Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan. Enggak goyah loh, semakin percaya loh. Ujian itu sering datang dalam kehidupan kita. Enggak ada namanya hidup itu flat aja. Pasti ada gelombangnya, turun naik, turun naik. Ada saatnya kita ya merasa nyaman, ada saatnya kita down. Tapi kalau kita tahan uji, seperti yang dikatakan oleh Paulus tentang emas, perak, dan permata, tahan uji, kita akan lolos dari ujian. Sama juga pelayanan. Kita pernah diuji kan? Ketika kita semua di-cut, bagaimana perasaan kita? Harus jual lele. Pengabdi jejak yang tidak pernah nangkap ikan, piara ikan, dia piara ikan. Tengah malam datang cedok lele. Saya yang tidak pernah bernegosiasi jual lele, saya jual lele. Tidak pernah potong lele, saya potong lele. Kita diuji waktu itu kan? Coba yang tidak tahan, dah tinggalkan. Ini kapal ini mau roboh sudah, ngapain kita di sini? Tinggalkan di gereja. Kita diuji waktu itu loh. Dan puji Tuhan, ketika kita lulus uji, kita tahu sendiri kan? Bagaimana Tuhan menolong kita pada waktu itu. Nah, tapi kalau tidak yang tahan uji seperti yang mudah terbakar oleh api, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami, tidak tahan uji, terbakar udah, ikut dunia. Pekerjaan lain saja lebih menjanjikan. Ngapain? Mau jual lele malam-malam? Ngapain harus ikat perut mau makan? Ngapain? Ciao. Tapi ini yang Paulus katakan. Kita harus tahan uji. Nah, kita lihat di sini ya. Setelah itu di ayat 14, di ayat 4 dikatakan pekerjaan yang tahan uji di ayat 14 pasal 3 akan mendapat upah di sorga. Kita mendapat upah 3:14. Kita mendapat upah. Tuan kita, bos kita itu Tuhan Yesus. Yang mempunyai seluruh dunia ini, alam semesta ini. Tak mungkin kita digaji hanya jutaan rupiah per bulan. Itu bos yang miskin kalau gajinya jutaan per bulan. Tapi apa yang kita dapatkan sekarang per bulan itu ongkos operasional. Bukan gaji. Kalau gaji kita kalau hanya jutaan itu berarti bos kita miskin dong. Betul kan? Tapi bos kita ini maha kaya. Jadi gaji kita nanti di mana? Upah kita di mana? Di surga. Kekekalan.
bersama-sama Yesus di surga. Dunia ini sementara. Apa yang mau dibanggakan dari manusia? Nanti kita akan belajar ya, seorang diktator. Ya. Apa yang mau dibanggakan manusia? Dunia ini kalau kita melihat ya, dia menjunjung emas loh. Kalau kita lihat di toko emas, siapa sering ke toko emas? Ayo. Nah, tahu kan? Biasanya ada patung perutnya buncit, ya, begini tahan duit, tahan emas, tel namanya, tel emas. Tahu kan? Nah, itu dunia. Tapi itu bukan upah kita. Upah kita nanti gimana? Di surga malahan emas itu kita injak jadi alas kaki. Jadi kalau pekerjaan kita tahan uji, ya, yang kita tahan uji, kita akan mendapat yang sebenar-benarnya upah, yaitu di surga. Kekekalan, bahagia selama-lamanya, tidak ada air mata, sukacita bersama Tuhan di surga. Itulah upah kita. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, kita loncat ke pasal yang keempat, bagaimana Tuhan adalah hakim, satu-satunya hakim. Demikian hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Jadi, Rasul Paulus ya mau kita sebagai hamba-hamba Tuhan dilihat oleh orang sebagai hamba Kristus. Artinya, kita dinilai orang sebagai hamba dari Kristus, bukan bos. Sering dikatakan oleh Pak Peter mengatakan bahwa diaken nanti dipilih bukan bos gereja, tapi dia adalah pelayan. Kita bukan bos loh. Misalnya diaken kan pasti bentuk grupnya kan untuk melayani kan. Kita jangan main merintah aja. Oh ini kamu ini, tapi kita tidak turun tangan. Enggak bisa seperti itu. Kita harus turun tangan. Baru orang-orang yang di bawah kita dapat mencontohi kita. Saya terkadang salut dengan Pak Pendeta ya. Tiap minggu dia bawa kita, hampir tiap minggu dia bawa kita penginjilan. Besuk. Kalau dia pimpin kita nggak turun kan? Itulah contoh yang baik, yang ya contoh yang ada teladan beliau lah. Kita contohi. Nah, kita lihat di sini. Pada malam hari ini kita akan belajar bahwa Allah, Tuhan adalah diktator absolut. Tadi dikatakan oleh penginjil Zakaria mengatakan bahwa Tuhan hakim, dia memberikan hukum pada kita. Tuhan raja, dia akan menyelamatkan kita. Dibagi dua. Tapi dalam pengertian saya bagi tiga. Kenapa? Karena tahun ini juga adalah tahun politik, di mana kita memilih wakil kita, yaitu gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Nah, ini tidak lepas dari politik, ya. Kita lihat di sini dikatakan di sini bahwa Allah adalah diktator absolut. Yesaya 33 ayat 22. Nah, di dalam dunia ini enggak ada namanya diktator absolut, adanya diktator. Seperti yang tadi sebelum kebaktian dikatakan bahwa pemimpin Korea Utara dia mengeksekusi mati 30 bawahannya karena tidak dapat mengatasi banjir. Itu diktator loh. Nggak mau tahu. Pokoknya kerja tembak mati. Rambutnya pun nggak boleh sesuai dengan Kim Jong Un loh. Kalau saya di Korea saya udah kena tembak saya. Hah? Seperti itu loh. Sangat diktator. Tapi apakah dia absolut? Tidak. Dia hanya bisa menjadi diktator ketika dia hidup. Setelah dia mati, dia tidak mungkin jadi diktator lagi. Tetapi Allah ini yang akan kita pelajari, dia adalah diktator absolut.
selama-lamanya dia memerintah, selama-lamanya dia berkuasa, dan pasti dia. Nah, kita lihat dalam ilmu politik ada yang dinamakan trias politika yang dicetus oleh Montesquieu. Artinya politik 3 serangkai. Ada namanya pembuat undang-undang, legislatif, ada namanya eksekutif, pelaksana undang-undang, ada namanya yudikatif, mengawasi pelaksanaan undang-undang. Nah, di sini Allah merangkap 3. Yesus merangkap 3, tapi di sini kita melihat bahwa Allah juga merangkap 3. Bagaimana dia adalah perancang dari keselamatan. Dia juga adalah pelaksana keselamatan. Dia juga yang memberi keselamatan. Beda ya, perancang, pemberi, dan pelaksana itu beda. Nah, kita lihat di sini. Kalau Allah, ya, dia yang memberikan, yang merancangkan keselamatan sebelum dunia dijadikan. Dia perancang. Dia DPR-nya. Dia merancang. Harus begini, begini, begini. Dan dia yang melaksanakan dengan mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, yang melaksanakan keselamatan itu. Dia hidup 33,5 tahun, taat sempurna, mewakili kita. Dia melaksanakan. Dan dia yang juga mengawasi keselamatan itu. Roh Kudus. Dia selalu observe kita. Ketika kita orang-orang percaya, kita melakukan dosa, Roh Kudus kasih tahu kita, jangan, itu dosa. Dan melalui perjalanan Roh Kudus kita minta ampun dosa. Nah, ini yang saya namakan Allah adalah diktator absolut. Nah, karena Allah itu diktator absolut, oleh karena itu kita sebagai hamba-hamba Allah, kita orang yang dipercayakan rahasia Allah ini, kita mau orang-orang lain itu juga tahu apa yang mau disampaikan Allah kepada orang-orang percaya. Yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Nah, ini ya yang saya katakan, ketika Roh Kudus yang menolong kita, ketika Roh Kudus membuat kita bisa menjalankan hidup kita dalam dunia ini, kita mau agar kita dapat dipercaya. Terkadang saya sedih ya, melihat orang yang begitu fasih dalam pelayanan, dalam berkhotbah, segala macam. Tapi ketika dia menyampaikan, dia tidak cross check diri sendiri. Apakah dia sudah menjalankan firman Tuhan? Ini yang sangat menyedihkan buat saya. Makanya dikatakan dalam Paulus ini, malahan diriku pun sendiri tidak kuhakimi. Dia bisa mengatakan bahwa, oh ini betul, oh ini segala macam ini. Tapi diri dia sendiri enggak dihakimi. Jadi sekarang boleh nggak kita menghakimi? Apakah orang Kristen boleh jadi hakim? Pertanyaannya, kita kan dikatakan jangan menghakimi. Jadi orang Kristen tak jadi hakim dong? Tidak. Di sini dikatakan Allah adalah satu. Artinya begini, kita menghakimi dengan firman Tuhan. Kita menyatakan kesalahan orang dengan firman Tuhan, bukan kita menyatakan kesalahan orang dengan pengertian kita sendiri. Oh, kamu salah. Saya tidak mau tahu kamu salah. Tapi tidak kembali ke firman Tuhan. Ini yang salah. Ketika kita mau mengoreksi orang, ya, ketika kita mau melihat apakah itu benar dan salah, kita kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan melalui firman-Nya dapat menghakimi kita. Seperti itu maksud dari firman Tuhan ini. Jangan ya kita menghakimi orang dengan apa yang kita ketahui, tetapi kita tidak kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menyuruh kita mengkoreksi diri sendiri dulu. Kita ngaku dosa dulu, baru kita bisa minta ampun dosa untuk orang lain.
atau berdoa untuk orang lain. Seperti itu. Nah, banyak orang ya dalam dunia ini mencoba membenarkan dirinya dengan apa yang dia pikirkan. Dia pikir pelayanan, pekerjaan dia dapat membenarkan kesalahan yang dia perbuat. Oh, saya memang salah, tetapi pelayanan saya itu kan ada, dapat menutupi kesalahan saya. Nggak bisa. Dosa tetap dosa. Kalau salah ya dihukum. Karena Allah adalah hakim yang adil. Kita nggak bisa mencoba menutupi kesalahan kita dengan pelayanan, dengan berbuat baik, sehingga kebusukan kita coba tutup dengan kebaikan kita. Nggak bisa. Kamu harus minta ampun dulu ini kesalahan ini. Perbaiki dulu. Baru kamu bisa lanjutkan dengan pelayananmu. Nggak bisa kamu tutupi kesalahanmu. Orang mencoba berpikir membenarkan apa yang dia lakukan, tapi sebenarnya salah pengertian dia. Allah adalah hakim. Dia hakim. Dia diktator absolut. Dia tahu ya apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu katakan. Pak Peter, Pendeta Peter sering mengatakan Allah akan menghakimi kita dengan 3 buku loh. The book of word. Buku dari kata-kata kita. The book of work. Buku dari pekerjaan kita. The book of will. Artinya buku dari segala apa yang kita pikirkan, apa kehendak kita. Kalau dalam bahasa Indonesia ada campuran dengan bahasa Jawa ya. Kerja, kata, dan karsa. Karsa itu saya coba mencari, ternyata ada kaitan dengan Ingmadia Mangunkarsa. Tentang pikiran, kehendak, niat hati. Jadi ada 3 buku, nggak bisa lari dari itu. Mungkin ketika kamu lakukan sesuatu, kamu merasa itu baik, tetapi apa yang kamu pikirkan jahat, itu berdosa. Sudah. Jadi nggak bisa lari dari ketiga hal itu. Jadi dikatakan kalau kita melihat di sini ayat 4, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Enggak ada orang yang dapat lari dari penghakiman Tuhan. Ya, tadi saya katakan orang mencoba menutup-nutupi kesalahannya sendiri. Dia tahu sebenarnya, tapi dia mencoba nggak mau tahu loh. Dia mencoba menutupi kesalahannya dengan pengertiannya sehingga menurut dia itu betul, udah jalankan. Nggak bisa. Nanti pada akhirnya nih Tuhan nih mandang kamu, dia udah tahu. Oh, kamu coba ya menyembunyikan ini ya. Nggak bisa. Karena Tuhan itu menyelidiki masuk dalam lubuk jantung manusia. Dia tahu segala sesuatu terbentang jelas di mata dia. Gak bisa lari. Karena dia hakim kita. Sekarang pertanyaan untuk kita. Kalau kita tahu dia hakim yang absolut, dia diktator absolut, apakah kita masih bermain-main dengan dia? Apakah pelayanan kita seenak-enaknya kita? Gak dilihat orang, sembarangan aja di depan orang, baik-baik gitu. Apakah semau-maunya kita? Nggak bisa. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai diaken, sebagai guru-guru di sekolah. Kita mau mendidik anak kita harus kembali ke kita dulu. Saya sering bekerja di luar dengan job desk saya. Contohnya begini, saya sering menegur anak-anak yang rambutnya panjang, yang laki-laki. Saya bilang dulu saya sekolah, rambut ini, poni ini yang cowok tidak boleh kena alis. Dan juga yang ini tidak boleh kena telinga. Kalau ada, guru datang langsung set, cek, tidak mau tahu. Saya tegur, karena sekarang udah nggak boleh kayak begitu. Kalau saya gunting, kena lapor. Habis saya, tapi saya tegur. Tapi saya harus beri contoh yang baik.
saya gunting kayak begini. Jadi saya bisa ngomong, kamu ini udah nggak rapi loh. Lihat punya kayak punya Pak Rudi. Saya bilang, oh iya betul ya. Coba kamu rambut panjang, rambutnya nggak rapi, bisa nggak nuntut murid seperti itu? Pasti dia bilang, bapak juga panjang, gimana mau? Bapak juga panjang katanya. Ada anak yang lucu, dia mengatakan, alis bapak tidak digunting, alis bapak panjang katanya. Alis kan tidak perlu digunting. Saya bilang. Jadi ketika kita mau membetulkan orang, kita introspeksi dulu. Yang cewek, saya juga sering tegur, rambut kamu kalau kamu panjang kamu ikat. Makan jangan sampai begini. Rambut kamu kan kena debu segala macam, jatuh ke makanan kamu makan lagi, kotor. Kalau mau jadi model jangan di sekolah, saya bilang. Sekolah model sana, saya bilang. Rapi. Kalau kita mau tegur orang, kita dulu harus rapi loh. Kalau kita compang-camping mau tegur murid gimana? Murid tuh sekarang tuh sangat pandai loh ngeles. Kalau kita nggak rapi gimana? Bisakah kita tegur orang? Saya kalau mau tegur orang anak-anak, kalau kuku saya puting dulu, saya baru tegur. Kuku kamu ya, lihat punya Pak Rudi nih, kayak begini saya bilang. Nah, contohnya begini. Bisa saya ngomong kan? Karena saya gunting. Coba saya nggak gunting, bapak aja panjang, malu kita. Nah artinya begini loh, Allah dia menilai pekerjaan kita. Ketika kita mau membenarkan orang, ketika kita mau menegur orang, kita harus baik dulu. Kalau kita nggak bisa jadi contoh, malu kita. Kerja pun seperti itu, hamba Tuhan, para diaken, jadi contoh. Makanya diaken dituntut kan kebaktian doa kan. Kita bisa ngajak orang untuk kebaktian doa. Coba diakennya nggak kebaktian doa, gimana? Pasti jadi buah bibir. Ini diaken aja nggak kebaktian doa, diaken aja nggak melayani. Jadi ini Allah akan menilai pekerjaan kita dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan. Semoga kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten. Kita terus berdoa ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa kita konsisten selama-lamanya. Kita berdoa semoga Tuhan tolong kita semua. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten. Karena hakim kita bukan hakim manusia. Hakim manusia bisa disogok. Ya. Belum saya dengar dari saya mengatakan dia daftar kursus mengemudi. Dia belum praktek SIM-nya udah keluar. Lucu kan? Itu hakim manusia ya. Tapi hakim Tuhan tidak bisa. Kalau kamu tidak betul, ya tidak betul. Nggak bisa kamu dengan perbuatan baik kamu nutupi dosa kamu. Kamu membenarkan diri sendiri, nggak bisa. Ingat bahwa kita tidak akan bisa lari dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau beritakan kepada kami ya Tuhan. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu sadar takut akan Tuhan, bahwa kami tahu bahwa hakim kami adalah Allah yang akan menghakimi kami sesuai dengan ketentuan dari Tuhan. Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan akan terbentang terang di mata-Mu. Tuhan tolonglah kami agar kami dapat teguh dalam iman kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 8, Masyurkan Rajamu. Nanti doa penutup saya minta kesediaan PI Jakaria. Nomor 8, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergemar, bernyanyi
besarlah, ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Yesus, Yesus Tuhan, tatanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan jantung bergema memuji Dia. Baik, kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa penutup. Tuhan Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, kami datang sekali lagi dengan rasa syukur bahwa kami telah mengakhiri hari kami di rumah-Mu, di mana kami bisa sama-sama memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, menaikkan segala rasa syukur kami dengan persembahan kami. Bahkan kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Ya, Engkau yang berkati kami dan ingatkan kami akan firman yang telah disampaikan kepada kami, sehingga bisa menjadi bekal untuk hidup kami sepanjang minggu ini sampai minggu yang akan datang. Kami bertemu lagi di tempat ini untuk berhari Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, baik kami yang bekerja, kami ibu rumah tangga, pelajar, maupun hamba-hamba-Mu. Kiranya Engkau yang tolong kami, sehingga kami bisa menjadi hamba-hamba-Mu yang setia di tempat kami masing-masing. Dan jadikan kami saksi yang baik, sehingga orang lain bisa melihat hidup kami, dan mereka bisa menjadi takut dan menjadi percaya akan Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara-saudari dipersilakan duduk. Kita menyanyikan pujian Tuhanmu memberkati kau.